Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, semoga dengan berkumpulnya kita dengan para habaib dan para ulama menjadikan nanti sebab kita akan terkumpul dengan junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para habaib darah dagingnya menyambung ittisal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Adapun para ulama, mereka menyambung dengan ilmu yang mereka ambil dari guru mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, laula suhbatul akhyar wa munajatul haq fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi ad-dar. Seandainya di dunia ini tidak ada orang-orang yang baik, tidak ada orang-orang yang saleh, tidak ada orang-orang yang alim, tidak ada zuriat keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup ini sia-sia, hidup ini tidak ada artinya, hidup ini hampa. Tetapi alhamdulillah di setiap pelosok, di setiap penjuru, di sana ada para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul qaum la yashkabihi jalisuhum, humul qaum la yashkabihim jalisuhum. Bersama mereka menjadikan sebab Allah menurunkan rahmat, Allah menjadikan kita mendapat keberkahan dunia akhirat. Ulama, mereka mewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan sebab ilmu Rasulullah sampai kepada kita. Dari karena itu majlis apabila di sana ada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada para ulama, ditambah satu lagi di sana ada umara. Inilah majlis yang sangat dicintai dan sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum, ketika di sana ada ulama, di sana ada habaib, di sana ada umara, ini menjadikan sebab negeri kampung itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, pejabat-pejabat yang memegang amanah untuk masyarakat, untuk rakyat, mereka semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mereka senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita luar biasa mendapatkan anugerah dari Allah. Selain berkumpul untuk mengadakan haulan, dan kita berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama alhamdulillah kita bersama dengan Habib Ahmad bin Abdullah bin Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Kakek beliau termasuk daripada silsilah ilmiah daripada Abah Guru Sukumpul. Abah Guru Sukumpul ketika berada di Mekah, beliau mengambil silsilah ilmiah. Beliau banyak mengambil ijazah dari kakek beliau Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, beliau terkenal seorang wali yang gelarnya adalah Qutbul Ghawth setelah Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Abah Guru Sukumpul setelah mendapatkan beberapa pembelajaran sanad ijazah dari Sayyid Amin Qutbi, beliau mengambil lagi ijazah kepada kakek beliau Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi adalah seorang waliullah yang gelarnya adalah Qutbul Ghawth. Setelah beliau meninggal, maka yang menggantikan adalah ayah beliau Al-Habib Abdullah, dan ayah beliau diutus oleh kakek beliau untuk datang ke Sukumpul menjumpai Abah Guru Sukumpul. Dan di dalam pertemuan itu mereka antara Abah Guru Sukumpul dengan Abah beliau, yaitu ayah beliau Al-Habib Abdullah, saling bertukar ilmu dan ijazah, dan juga Abah Guru Sukumpul membaca
beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh kaki beliau, di antaranya Tadhkiratul Mustafa li Alil Mustafin bitabah. Kemudian lagi kaki beliau seorang wali kutub yang besar. Sebelum pulang ke Indonesia, Aba Guru Sukumpul mendapatkan satu kata-kata kalimat yang luar biasa dari kaki beliau, yang kata-kata itu menjadikan bertambah tingginya dan derajat Aba Guru Sukumpul. Kata kaki beliau, la tat'ab, wahai Guru Zaini, kamu jangan merasa capek dan merasa kesusahan. Inni amiltu lakum, apapun yang aku kerjakan amal ibadahku untuk kamu. Fa inna a'mali, amal-amal yang ku kerjakan takfikum, akan mencukupi apa yang kamu nanti kerjakan di sana. Inilah satu jaminan dhaman dari seorang qutbul gauth kepada guru kita yang mulia yang kita hauli, Abah Guru Sukumpul. Dari karena itu kita bertanya, bagaimana sampai Abah Guru Sukumpul haulnya jutaan orang yang hadir. Beliau mahbub, dicintai orang-orang yang besar. Beliau dicintai para wali-wali yang besar. Beliau dicintai para ulama-ulama besar. Sayyid Muhammad Amin Qutbi ketika menterbiah Aba Guru Sukumpul, sebelum pulang Aba Guru Sukumpul dari Mekah, kata Sayyid Amin Qutbi, wahai Zaini, kalau kamu ada sesuatu hajat, kamu masuk ke dalam kamar, kamu munajat kepada Allah, saya akan datang dan saya akan mengaminkan apa yang kamu pinta. Ini jaminan dari Sayyid Amin Qutbi dan jaminan Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Dan setelah Habib Abu Bakar meninggal, gantinya adalah ayah beliau Al-Habib Abdullah. Sehingga Habib Abdullah ketika menerima wilayah Qutbiyah, kaki beliau menjadi timpang. Beberapa lama kemudian ayah beliau meninggal, baru diganti oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan inilah alhamdulillah, dan alhamdulillah beliau bersama kita. Dan beliau, walaupun beliau masih terlihat sederhana, tidak memberikan ceramah atau apa, tapi beliau banyak menyimpan sir dan rahasia dan kalam-kalam dari kakek beliau Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Dan juga perlu diketahui, Al-Habib Ahmad beliau masih bujang di sini. Qultu intum lisa matasawwaj enak. Alhamdulillah. Jadi Habib di sini bujang. Habib Abdullah sepupu beliau ini adalah munsyid Habib Umar Jailani pun masih bujang juga di sini. Nang memegang mikrofon nang ceramah bujang juga di sini. Tapi lamun bulik lain kisah. Di sini ulun wani bepandir anak babini karena bini ulun kadada. Tapi lamun bulik ulun banyak berzikir dan istighfar. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk mengingat dan mengenang, dan kita ingin supaya terhubung dengan orang-orang yang salihin. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau berkata, min afdalil a'mar nashru manaqibis salihin. Setengah daripada amal yang ganal pahalanya adalah kita membaca atau menceritakan riwayat orang-orang yang salihin. Beliau mengatakan ada 3 faedahnya ketika kita membaca manaqib riwayat orang-orang yang saleh ini. Pertama, ta'udu barakatuh. Keberkahan orang salihin itu akan Allah turunkan kepada orang yang duduk hadir mendengarkannya. Yang kedua, iqtida bihi, kita dapat sedikit demi sedikit mengikuti jejak akhlak dan langkah mereka yang salafus saleh tersebut, bagaimana ketika mereka masih hidup. Yang ketiga ini yang terpenting, irtibatul khalaq bis salaf. Jadi faedahnya haul, faedahnya manaqib, irtibatul khalaq bis salaf, menjadikan roh kita, batin kita terhubung kepada wali tersebut. Jadi supaya kita terhubung dengan para wali, jalannya menghauli dan membaca manaqib. Ketika kita sudah terhubung, maka kita akan mendapat nadrah, pandangan dari mereka.
Orang-orang yang alim, yang wali-wali seperti Abah Guru Sekumpul, waktu hari Minggu di dalam pengajian beliau mengatakan, nadratul aulia, ketika kita mendapat nadrah, mendapat doa dari seorang wali yang majzub, yang mustajab doanya, itu mengungguli, melebihi daripada kita menuntut ilmu yang puluhan tahun, beribadat puluhan tahun. Hati kita jadi bersih dan ikhlas karena nadrah para aulia tersebut. Dari karena itu ada kasidah menyebutkan, ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Abah Guru Sekumpul ketika ke Mekah mendapat nadrah dari Sayyid Amin Qutbi, mendapat nadrah dari Habib Abu Bakar Abbas Al-Habsyi, mendapat nadrah dari Syekh Hasan Masyad, mendapat nadrah dari Syekh Yasin Al-Fadani, mendapat nadrah dari Sayyid Alwi Maliki, mendapat nadrah daripada Al-Habib Hasan Fad'aq, mendapat nadrah daripada para habaib yaitu Al-Habib Abdul Qadir, adalah Habib Abdul Qadir dan yang lain-lainnya. Nadrah itu menjadikan sebab hati itu jadi bersih, hati itu jadi qalbun salim, sehingga dia menjadi orang yang mulia dan orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu selain daripada kita menuntut ilmu, selain daripada kita beribadah, selain daripada kita berusaha, maka yang perlu juga dicari adalah nadrah, satu pandangan orang wali nang mereka itu berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala, mengungguli sebagaimana Al-Habib Abu Bakar beliau berkata, apabila kita memandang wajah waliullah itu diberi pahala 1000 tahun beribadah. Ini kita memandang para wali. Tapi apabila wali itu mandang kita dengan pandangan yang ridha, pandangan yang senang, kun fi qalbil wali, ketika kita nama kita ada di hati orang wali, ini menjadikan ya tarakka fi a'la maqam, menjadikan seorang tersebut naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu kita punya anak bawa ziarah pada orang salihin, ngambil berkat dan yang lainnya. Kita tidak menyembah wali, kita tidak mengkultuskan wali, tetapi kita mengambil berkah sebagaimana Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengambil berkah daripada Uwais Al-Qarni. Padahal sahabat tinggi derajatnya, dan Rasulullah pun pernah beliau minta doakan kepada sahabat yang pergi umrah ke Mekah. Kata beliau, asyrikni fi du'aikum, doakan saya apabila kamu berada di Mekah. Ini menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita meminta doa, mengambil berkah kepada orang-orang yang salihin. Apalagi hamba-hamba Allah kita tidak tahu keadaannya. Dari karena itu ketika kita mengadakan haul li ajlin naf'i wal intifa', haul ketika kita kerjakan seperti pada siang hari ini, kita yang mahauli dapat berkah, dapat pahala, dan kita menjadikan salah satu hubungan batin kita terhubung. Adapun yang dihauli menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan umara. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita terkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang mulia Syekhuna Muhammad Zaini, beliau kalau kita membaca riwayat hidup beliau dari kecil, sebelum lahir pun di dalam perut beliau sudah banyak mendapat doa daripada orang-orang yang saleh. Dari karena itu kalau bini kita batianan itu dianjurkan supaya minta doa kepada orang-orang yang saleh, supaya anak yang di dalam perut tersebut menjadi anak yang baik. Sampai Abu Guru Sekumpul di antaranya beliau pernah berpesan, kalau bini kita hamil supaya menjadi orang yang kaya, pemurah, sugih, pemurah, berpangkat, wali, alim, kata beliau, kita dianjurkan bersedekah. Lalu pahalanya, niatnya gasan anak yang di dalam perut tersebut. Ini kata beliau menjadikan sebab anak yang di dalam perut itu menjadi anak yang saleh dan saleh. Misalnya alhamdulillah kita punya rezeki, ada bisa 1 juta, ini kita sedekahkan gasan masjid, atau gasan haulan nukar kambingnya, atau gasan misalnya pesantren. Ketika kita bersedekah tadi, ya Allah, ini niatnya gasan anak ulun yang di dalam perut bini ulun ini. Ini menjadikan sebab anaknya itu menjadi anak yang saleh dan saleh. Ini diantaranya. Dari karena itu dalam perut
Ibu beliau Hajjah Masliyah, beliau sudah mendapat banyak doa daripada orang-orang yang saleh, sehingga ibu beliau ketika mengidam ini tahu aja balataan sudah nggih. Kadang-kadang handak sesuatu nang kadeda dikehendaki nang ada kadang-kadang. Nah, itu kan biasanya beginian. Nah, mungkin hendak napa sesuatu. Ketika ibu daripada Abah Guru Sukumpul ini ingin sesuatu, hendak napa? Hendak buah apel dengan buah mangga. Tapi ayah Sidin kada kau nukarakan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam mimpi. Ibu beliau ketika di dalam mimpi itu memakan buah yang diinginkan tadi. Ketika terbangun hilang sudah keinginan atau mengidamnya tadi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, ketika lahir, ini jadi contoh pada bebinian barataan. Ketika guru kita lahir, beliau tidak mau menyusu kecuali ibu beliau di dalam kamar dan tertutup aurat. Biasanya kan anak bila menangis, nah umumnya lalu membuka akan hajata, simpanan berharga dibuka, nah bukanya pulang di pinggir jalan duduk, nah. Jadi orang yang lewat sepeda motor ini kada melihat rugi mubadzir, dilihat kada boleh, jadi serba salah. Iya nang sampai terampak pohonnya. Jadi dibuka akan nyusu. Apalagi pulang datang ke orang alim bawa anak sambil nyusui. Ini bawa anak umurnya 5 bulan sambil nyusui, datang ke orang alim. Jadi datang guru, tolong tiupiakan anak ulun, ludahiakan anak ulun. Tuan guru ini bingung, yang mana yang diludahi? Itu kan, bingung. Kasihan Habib kada paham sih. Mbak Adi terjun, kasihan. Kan banyak kadang-kadang kayak itu, dan ulun pun pernah terjadi. Ini karena saking gembiranya ketemu dengan orang alim, kada ingat lagi sambil nyusui anak, guru ludahiakan guru. Ini kan orang alim manusia, bukan malaikat. Sidin punya liur juga. Kadang-kadang lebih banyak liurnya pada orang biasa karena rancak saruan. Cuman Sidin tahan di Banaham, sama aja yang lain dia. Dari karena itu, satu karamat Abu Guru Sukumpul, apabila haus kada mau nyusu dengan ibu di luar, apalagi terbuka aurat. Ini contoh kepada bebinian barataan. Nah, tapi kalau di dalam kamar tertutup baru mau nyusu. Ini dari kecil indah umat terbuka aurat dilihat orang. Nah, ini satu sudah karamat dari kecil. Kemudian lagi dari kecil dididik, belum balik sudah disuruh menghafal sifat 20. Tulak ke sekolahan, bulik wajib membaca satu sifat. Ini kan mendidik anak supaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dididik supaya mengambil berkah orang alim. Jadi karena itu di muka Masjid Al-Karamah ada pohon beringin. Di situ dulu ada tempat duduknya Abu Guru Sukumpul, menunggu 2 orang guru. Pertama Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar, yang kedua Tuan Guru Abdul Qadir. Setiap lewat ngambil berkah mencium. Sebab setiap apapun yang ada dari jasad para wali itu mengandung sir dan keberkahan, karena mereka hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berzikir, maka badannya pun terikut berkah daripada zikir hati para wali tersebut. Dari karena itu coba lihat, aulia itu idza dzukirallah, apabila kita memandang mereka kita ingat kepada Allah. Coba beda kalau melihat Habib, kan ingat kepada Rasulullah, ingat kepada Allah. Coba kalau melihat orang yang bukan yang baik, kan bertambah hati itu kadang-kadang kacau. Alhamdulillah. Nah, dan dianjurkan lagi ketika istri kita hamil dalam perut, disuruh melihat gambar yang bagus-bagus,
gambar Habib ini, gambar Abu Guru Sukumpul, sehingga nanti anaknya itu akan seperti itu. Nah ini, jadi yang mana sudah besi anak, kau aja dibuliki bahasa. Pabriknya kada main lagi, cari pabrik nah hanya. Lamun kawa, lamun kada kawa, ya anak barang. Ada seorang guru batakun Abu Guru Sukumpul. Abu Guru Sukumpul ciri orang Bamadu itu kayak apa? Ujar Abu Guru Sukumpul bila di sini bagaris di sini. Bagaian aja pang pada-padanya melihat bagaris karena bila tak sambung di sini nah. Lalu gembira alhamdulillah aku bersambung garisnya. Lalu datang ke anak lawan biniku aku nah tak sambung garis ini. Ciri apa? Ciri Bamadu. Oh iya kan bini, ayo aja kada apa jangan bini nih. Cuman ulun ada juga abahnya tanda di mana nih nah. Bila huruf M ini tersambung ininya nah ada juga nih alamatnya tanda husna. Para wali-wali itu memang dari kecilnya sudah nampak tanda-tanda mereka akan menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling selamat tidak ada lain melainkan mahabbah. Tariqatuna mahabbah lianna babaha maftuhun. Ketika kita mencintai para aulia, kita termasuk di dalam dairatil aulia, kita termasuk dalam wilayah wali tersebut. Sebagaimana Abu Guru Sidin mengatakan, kata beliau, ketika kita hadir haulan maka dosa kita diampuni. Kemudian berapa banyak orang yang berilmu, berapa banyak orang yang mereka itu seperti orang yang hebat tetapi tidak ada mahabbah. Dari karena itu ketika seorang tidak ada mahabbah kepada aulia, itu diumpamakan seperti bumi yang tandus, tidak akan tumbuh apapun walaupun dia punya segala-galanya, ilmu punya, pangkat punya, harta punya, tetapi ketika tidak ada mahabbah, itu diumpamakan seperti bumi yang tandus, balad yang negeri yang tandus. Dari karena itu bersyukur santri-santrinya, pelajar-pelajarnya supaya mereka mahabbah kepada Allah dengan jalan mahabbah kepada Rasulullah. Tidak bisa mahabbah kepada Rasulullah kecuali mahabbah kepada aulia dan ulama dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu mahabbah kita kepada Nabi tidak akan sampai tanpa mahabbah kepada ahli baiti Rasulullah. Mahabbah kepada ahli baiti Rasulullah menjadikan wasilah kita mendapatkan cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat daripada nasihat Abah Guru Sukumpul sangat banyak. Di antaranya yang dapat kita ambil nasihat beliau ataupun wasiat beliau. Beliau mengatakan supaya kita jangan mengerjakan yang sunat apabila yang wajib belum selesai. Jadi misalnya kita sembahyang tahajud atau puasa sunat Senin Kamis tapi Ramadan kan puasa, atau tahajud tapi subuhnya kada, ini tertipu. Jangan kita mengerjakan banyak yang sunat-sunat sebelum yang wajib kita selesaikan. Jadi yang wajib selesaikan baru menambah yang sunat. Ini pesan beliau kepada kita. Dan juga beliau mengatakan dan berwasiat kepada kita, hendaklah di akhir zaman ini kita banyak-banyak berwasilah membaca Fatihah kepada orang-orang salihin supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan termasuk akhlak guru kita yang mulia, beliau apabila sudah sampai waktu daripada tengah malam, beliau sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud walau 2 rakaat, sembahyang sunat walau 2 rakaat, sembahyang sunat wudu walau 2 rakaat. Setelah itu berwasilah. Di antaranya yang paling bagus adalah membaca tawassul Syekh Saman Al-Madani. Sekurang-kurangnya berhadiah Fatihah kepada Syekh Saman Al-Madani. Ini menjadikan supaya hubungan kita zahir dan batin. Zahir haja lamun kada
batinnya, susah kita, lapah kita, ngalih kita. Tapi kalau batinnya kuat, dengan berkat kita terhubung dengan orang-orang yang rohaninya kuat, para aulia, itu akan menjadikan kita di dunia ini dapat menjalaninya dengan mudah. Apalagi kita banyak tugas, apalagi kita banyak punya tugas, ini mesti batin kita mesti kuat. Nah, caranya supaya kuat tadi beliau mengatakan supaya kita bangun tengah malam, sembahyang 2 rakaat sunat wudu, kemudian kita berwasilah, bertawassul kepada aulia wassalihin yang mereka diberikan kekuatan zahir dan batin. Akhlak guru kita sekumpul, beliau sangat tawadhu, sehingga di antaranya beliau terkadang mengumpulkan sisa-sisa minuman yang diminum orang-orang tamu beliau yang datang. Jadi tamu-tamu bila datang beliau ke rumah, Sidin kumpulkan bajunya, kemudian beliau minum. Karena apa? Syurbu su'ru fadlil mu'min adalah dawa. Meminum sisa minuman orang yang beriman itu adalah termasuk daripada obat. Jadi di antara akhlak beliau di rumah itu terkadang beliau kumpulkan minuman orang-orang yang datang tamu tadi, dan beliau husnudzan, lalu beliau minum tadi. Ini sebagai membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang aulia, seorang ulama yang mempunyai ketawadhuan yang sangat luar biasa. Dan beliau juga apabila hendak keluar dari majelis pengajian, beliau berdoa, ya Allah, dengan berkat orang yang datang ke majelis ini, ampuni dosa ulun, dosa kedua orang tua ulun, dosa anak-anak ulun dan jiran-jiran ulun. Beliau berwasilah kepada orang yang datang ini supaya mendapat keampunan. Jadi bukan beliau yang merasa lebih hebat. Dulu pernah ulun waktu Sidin di Mekah, waktu umrah, waktu Sidin ulun di Mekah, waktu itu masih di Mekah, ulun menyambut beliau di Madinah. Jam 11 malam makan di restoran, makan nasi Arab, kambing, ayam. Setelah makan itu tuntung, ada sisanya lagi dibungkus. Habis dibungkus bawa bulik. Setelah bawa bulik disimpan. Esok paginya datang bersama lawan Abu Guru Sekumpul. Abis itu jar Sidin, seandainya ada nasi samin, kambing, ayam, nyaman banget ya Sidin. Jadi ketahuan Sidin makan malam tadi. Terkejut ulun, ada tadi nih sisa, bawa. Kami bawa nasi yang sisa malam tadi jam 11, disuruh. Ternyata nasinya masih panas dan masih nyaman lagi dimakan. Padahal dari jam 11 malam tadi. Nah ini luar biasa. Ini ulun sendiri yang menyaksikan, dan ulun sendiri yang waktu itu apa ngarannya menyiapkan Sidin waktu di Madinah. Kemudian lagi waktu di Mekah, waktu hendak pulang hari Selasa, Sidin berucap, aku hendak mencetukrakan jubah berwarna hijau, wol. Waktu itu kadada orang menjual jubah hijau wol, kadada. Jalan satu-satunya dijahit bahasa. Akhirnya ulun takuni siapa yang ada sanggup maulah baju jubah 1 jam selesai. Sampai Sidin jam 12 ke bandara. Ini sudah jam 9 pagi hari Selasa. Ada yang sanggup, ulun kayak apa mau ukur bajunya? Melihat Sidin aja sudah cukup. Sudah ukur 1 jam selesai bajunya itu. Alhamdulillah. Padahal secara apa ngarannya pemikiran kita atau secara ininya kadang mungkin selesai 1 jam. Nah ini ulun sendiri. Nah ini Allah memberikan karamah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi karena itu beliau adalah salah satu seorang wali yang sangat nampak karamahnya, kemuliaannya. Dan yang terakhir waktu ulun beelang ke lawan Sidin, lawan beberapa kekawanan bulan Ramadan Sidin berkisah. Ujar Sidin, ini ada banyu rendaman janggut Rasulullah, lehernya Rasulullah. Beliau ambil, beliau minum, kemudian beliau ambil, beliau sapukan ke muka. Lalu Sidin megang seperti ini. Ujar Sidin, seperti inilah janggut Rasulullah. Ketika Sidin megang, Sidin berjanggut ini. Lepas Sidin hilang. Ini waktu Ramadan. Kalau kada hilap 22 atau 23 Ramadan. Kemudian yang kedua, Sidin berkata, Nabi Khidir tangannya itu tidak ada tulangnya. Ujar Sidin seperti ini nah. Lalu kawan ulun Haji Duan bersalaman, kada ada tulangnya. Inilah ini Sidin Nabi Khidir. Lalu Sidin lepas, ada kawan ulun seikung Haji Samhuni. Ulun juga bah salaman seikung Haji cukup ya Sidin.
Nah, inilah beliau seorang wali yang sangat luar biasa. Karena apa? Mujahadahnya sangat kuat. Coba kita lihat mujahadah beliau. Dari beliau muda itu sudah luar biasa mujahadahnya. Ketika ke Mekah beliau mendapat ijazah dari Said Amin Qutbi membaca zikir setiap hari, setiap malam 25.000 kali, 24.000 kali. Sehari semalam itu membaca la ilaha illallah 24.000 kali. Kalau kita jangan 24.000 kali, 1000 gin pagat sudah tasbihnya. Untung tasbih 6 pagat. Coba gigi palsu nanti keluar. Berat lagi kalau illallah keloncat. Nah, ini ada orang datang ke rumah ulun menangis. Nini tuha, kenapa? Ulun tataguk gigi 2 buting. Kenapa? Makan dodol. Lalu giginya berikir di dodolnya ditakuk, kita makan lawan gigi, lawan dodolnya. Nangis Sidin. Ulun suruh banyak makan pisang, akhirnya giginya keluar bersama dodol, bersama pisang. Bersihkan Sidin, dibawa Sidin di hadapan ulun. Ini giginya aja Sidin. 24.000 kali sehari semalam zikrullah. Ditambah salawatnya 10.000 kali. Ditambah membaca Dalail Khairat 2 kali khatam sehari semalam. Ini luar biasa amal Sidin. Belum lagi yang lain, belum ibadah yang lain, belum mujahadah yang lain. Jadi wajar Allah berikan kepada beliau karamah, berikan beliau kemuliaan yang luar biasa karena memang beliau dari kecilnya sudah seorang pemuda yang kuat mujahadah dan kuat menahan hawa nafsunya untuk mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemurahnya beliau luar biasa, kasih sayangnya beliau luar biasa. Pernah dulu guru Bakri Baelang ke rumah Abu Guru Sukumpul. Waktu Baelang tiba-tiba lewat seorang preman rambutnya yang panjang. Abu Guru Sukumpul berdiri langsung dipeluk preman tadi. Ujur guru Bakri, kenapa jadi memeluk preman? Dikasih duit lagi, nih duit. Preman tadi terkejut. Lalu mbahnya tuntung, bulik preman tadi. Ujar Abu Guru Sukumpul, wahai Guru Bakri, kata Sidin, yang baik biarkan bertambah baik. Yang kada baik bagaimana supaya dia menjadi orang yang baik. Inilah tugasnya para wali dan ulama. Yang baik biar bertambah baik. Yang kada baik bagaimana dia menjadi orang yang baik. Nah ini. Jadi preman tadi setelah diberi duit, hari Minggu sore datang betapih. Baju muslim sempulan gini bukan benar orang kan bisa betapih bukan benar sempulan kayak orang betianan bagus berubah menjadi orang yang baik biar bertambah jadi baik, yang kada baik bagaimana menjadi orang yang baik. Inilah akhlaknya Abu Guru Sukumpul. Dan terakhir beliau memasihati ulun ketika ulun baelang kepada Sidin, ujar Sidin, ana ahkumu bidz-zawahir wallahu yatawallas sarair. Ana ahkumu bidz-zawahir wallahu yatawallas sarair. Tanamkan husnudzan kepada orang yang beriman. Ketika kita melihat orang itu baik, mereka sembahyang, mereka puasa, sudah baik. Urusan hati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengurusi hati orang lain. Hati kita yang kita urusi supaya menjadi hati yang baik, hati yang qalbun salim, sehingga kita mendapatkan nazarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengadakan haulan, ini adalah tanda salah satu kita cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah kita mencintai wali-walinya dan kita mencintai orang-orang yang salihin. Dalam satu riwayat hadis mengatakan, man ahabbal ilma wa ahabba aliman lam tuktab sayiatu khati'ati fi ayami hayatihi aw kama qala alaihi salatu wasalam. Siapa mencintai ilmu dan orang yang alim apalagi wali, maka setiap ada kesalahan, selalu kesalahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cinta dengan wali tersebut, cinta dengan ulama tersebut. Dari karena itu ketika kita cinta dengan ulama, cinta dengan aulia, cinta dengan orang salihin, ketika kita mencintai mereka, kesalahan-kesalahan kita terhapus, kesalahan-kesalahan kita digugurkan Allah, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan, didik anak-anak kita, keluarga kita mencintai orang yang salihin, mencintai para ulama, mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang salihin,
salihin, mencintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul qaum, ketika kita mencintai mereka, ketika kita bersama mereka, la yashkabihim jalisuhum, kita tidak akan celaka, kita tidak akan rugi, kita akan bertambah keberkahan dunia akhirat. Bersama para mereka kita akan selamat dunia akhirat. Bersama mereka kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bersama mereka hidup kita akan selamat dunia akhirat. Bersama mereka rezeki kita akan bertambah-tambah. Bersama mereka anak-anak kita akan terpelihara. Wa huwa yatawallas salihin, Allah memelihara para wali-walinya, dan orang yang mencintai wali akan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada siang hari ini menjadikan salah satu tanda bahwasanya bukti kita mencintai para aulia, dan mudahan majlis ini, pesantren ini ittisal, tersambung kepada para aulia wassalihin, kepada sahibul haul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan diampuni dosa segala dosa zahir dan batin seumur hidup, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa jiran kita, dan mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil dan bijaksana, diberikan kekuatan zahir dan batin, dan dijadikan pemimpin kita yang bersatu dengan ulama, bersatu dengan aulia, bersatu dengan orang salihin, pemimpin yang adil yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. Yauma la dhilla illa dhilla yaumil qiyamah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang akan mendapatkan naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kenikmatan di dalam negeri kita ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di sini, nanti kita akan berkumpul di hari kiamat bersama Nabi Muhammad, bersama guru kita, guru sekumpul di dalam surga Firdaus tanpa adab dan hisab. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, rezeki kita diluaskan Allah, dan disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah sudahi umur kita dengan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Ajwadal Azwajin, Ya As'al Hasibin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf salah khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Acara terakhir yaitu doa. Kembali kita berdoa. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Habib Ahmad untuk berdoa bersama-sama kita. Dipersilakan Al-Habib. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya awwal awwalin ya akhir akhirin ya dzul quwwatil matin ya rahman masakin ya arhamar rahimin. Allahumma ya dhamanaka anfusana wa amwalana wa auladina wa ahlina wa dhawi arhamina wa man ahatat bi shafaqati qulubina judarat biyutana man ma'ana ma ma'ana wa kullu man amta bi alayna wa kullana wa la muhafizana khayra mustawda fi ad-din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun ingat tadi ada ijazah dari kai beliau Habib Bakar Abbas kepada Abu Guru Sekumpul. Pertama ijazah minum kopi, ijazah tasbih, dan ijazah di hadapan, duduk di hadapan para wali. Nang mulai kita lahir sedetik kita duduk di hadapan wali lebih baik daripada beribadat mulai lahir sampai mati. Itu ijazahnya Abu Guru Sekumpul mengambil dengan abah beliau Habib Abu Bakar Abbas. Ijazah ya syurbul qahwa, wa ijazah tasbih musabbah, wa ijazah man waqafa baina waliyin ka halbati syatin aw ka syarb. Nah, ada ijazah min jaddikum Habib Bakar Abbas Al-Habsyi. Jadi yang mengijazahkan minum kopi yang Abu Guru Sekumpul itu dari kaki beliau. So kaki beliau mengambilnya arak lawan Al-Habib Hasan. Al-Habib Hasan Al-Attas. Sahibul Huraidah. Nah, menjadikum ila Habib Hasan Sahibul Huraidah. Jadi sanadnya para dari Kaisidin sampai kepada nang Habib Hasan Al-Huraidah nang langsung bertamuan la Syahal Bahar. Al-Bahar, nah, bin Habib Hasan wala Syahal Bahar. Nah, Salih Al-Bahar. Hasan bin Salih Al-Bahar. Jadi Abbasidin, Kaisidin mengijazahkan minum kopi selama rasa kopi ada di tenggorokan, Allah memberikan kemaafan dan keampunan. Malaikat mintakan ampun. Selama tasbih dipingkuti, dibaca, ditulis orang kutiba minadz-dzaki dan Allah katsir, ditulis orang yang berzikir. Selama kita duduk lawan wali, walau sedetik, itu lebih baik daripada beribadat mulai lahir sampai hancur awak. Itu
ijazahnya di dalam kitab kai beliau Tadhkiratul Mustafa. Jadi pengarangnya kebetulan Sidin ada di sini, kita minta ijazah lawan Sidin pada taala. Alhamdulillah. أجزناكم في كل ما يقربكم الله.